Dan dia adalah rawi yang thiqah atau di atas thiqah. Dan dia ahlul ibadah. Dan dia fi asbatun nas fi Sabit al-Bunani. Dan dia berubah akalnya pikun di akhir hayatnya. Dan dia dari kibar as-saminah. Maka dia adalah wusta dari itba'ut tabi'in, tabaqah yang ke-8, tabaqah al-wusta dari itba'at tabi'in. Maka Hamad ibn Salamah telah dipuji oleh para ulama. Disebutkan oleh Abu Daud As-Sijistani, ma hadatsa ahadun bil Basrah asan minhu. Maka dia dari Basrah, dan kami sebutkan tadi di zamannya ada Hamad ibn Zaid, maka dia termasuk dari rawi yang thiqah, bahkan arqa min thiqah, namun dibanding Hamad ibn Zaid masih di bawahnya. Maka Abu Daud As-Sijistani memujinya, tidak ada yang paling baik hadisnya di Basrah, namun itu dengan catatan setelah dari Hamad ibn Zaid. Maka berkata Ahmad ibn Hanbal, thiqatun ma'mun. Berkata Nasa'i, thiqah. Dan berkata ada rukun ni asbatun nas fi Thabit. Dia orang yang paling kuat dari Thabit al-Bunani. Dan inilah keutamaan dari Syekh kami Mukbil. Dia melihat periwayatan di sini di Sunan Abi Daud, periwayatan Hamad ibn Salamah dari Thabit al-Bunani. Maka diambillah hadis ini. Dan dipuji sangat baik oleh Abdurrahman ibnu Mahdi. Dan Ali ibnu Madini pun mengakui bahwa tidak ada dari murid-muridnya Sabit al-Bunani yang paling kuat kecuali dari Hamad ibnu Salamah. Maka dari sini bisalah kita katakan Hamad ibnu Salamah adalah di atas dari derajat thiqah. Maka Yahya bin Sa'id al-Qattan lebih mendahulukan Hamad ibn Zaid dan para ulama yang lain lebih mengutamakan juga Hamad ibn Zaid. Namun Hamad ibn Salamah meskipun begitu dia rawi yang thiqah atau di atas thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Thabit. Maka siapa Thabit? Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Maka Thabit ibnu Aslam al-Bunani mempunyai anak yang dhaif. Ingat, siapa? Muhammad ibnu Thabit al-Bunani. Dia rawi hadis, di antaranya hadis yang sanadnya dhaif apa? Idza maradtum bi riyadil jannah farka'u. Qila ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqu dzikr. Maka hadis ini barakallahu fikum telah datang dari berbagai jalan naik kepada derajat yang sahih. Namun sanad ini dari Anas dhaif karena dari riwayat Muhammad ibnu Thabit dari bapaknya Thabit dari Anas. Adapun Thabit ibnu Aslam al-Bunani maka dia di atas derajat thiqah. Disebutkan oleh Imam Ahmad, sabtun fil hadis minasiqat al-ma'munin. Maka dia termasuk dari orang-orang sabt, orang-orang thiqah ma'mun. Dan berkata Ibnu Sa'ad, sabitun thiqah fil hadis ma'mun. Maka inilah keadaan dari Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Dan dia termasuk asbatun nas kepada Anas ibnu Malik. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, thiqatun asbat ashabi Anas.
termasuk dari orang-orang yang paling kuat riwayatannya dari Anas bin Malik. Kemudian berkata Imam Sabit Al-Bunani meriwayatkan dari Abu Rafi'. Siapa Abu Rafi'? Nufai ibnu Rafi' Al-Madani. Maka Abu Rafi' adalah Nufai ibnu Rafi' Al-Madani, dan dia adalah rawi yang sikoh. Disebutkan oleh Ad-Darqutni sikoh, dan juga Ibnu Sa'ad sikoh. Dan berkata Abu Hatim laisa bihi ba's. Kemudian meriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab, ataupun dari sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Maka dari sanad ini kita mengetahui hadis ini hadis yang sahih. Berkata Syekh kami Muqbil, ada hadisun sahih ala syarti Muslim. Wa Hamad huwa ibnu Salamah, wa Abu Rafi' huwa Nufai ibnu Rafi' as-Sa'il. Wal hadis akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kita masuk sekarang kepada matnul hadis. Di dalam hadis ini barakallahu fikum mempunyai beberapa faidah. Faidah yang pertama tentang disyariatkannya al-i'tikaf. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir. Maka disunahkannya i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan alhamdulillah di masjid kita Muqbil Al-Wadi'i telah kita laksanakan sekitar 2 tahun i'tikaf. Adapun tahun yang sebelumnya corona, disuruh pulang semuanya. Maka mulai dari tahun kebelakang dan tahun yang sebelumnya kita melaksanakan i'tikaf. Dan i'tikaf ini adalah dari sunnah. Dan dulu Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf ini. Kemudian poin pendalilan di dalam hadis ini, faedah yang kedua, bahwa boleh seseorang yang biasa melaksanakan sunnah al-mu'tadah. Ma makna sunnah atau nawafil al-mu'tadah? Suatu amalan yang sunnah tetapi dilaksanakan terus menerus. Seperti seorang melaksanakan sholat duha terus, sholat malam witir terus, sholat tahajud terus menerus setiap malamnya. Itu dinamakan an-nawafil al-mu'tadah. Sholat nafilah yang terus menerus dilaksanakan. Maka di sini disunahkan jika terlewati dikarenakan sakit, dikarenakan lupa, dikarenakan tersibukkan dengan safar dan sebagainya, maka boleh dibayar di tempat yang lain. Ini juga faedah dari hadis yang kita bahas di sini. Jawaz qada an-nawafil al-muqtaddah. Boleh melaksanakan sunnah yang tertinggal, yang sunnah itu terus biasa dia lakukan. Maka contohnya adalah di sini di dalam pembahasan kita i'tikaf, di mana di hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi kulli amin fi asril awakhir min Ramadan. Bahwa Nabi selalu beriktikaf di 10 dari terakhir bulan Ramadan. Namun di tahun ini Nabi tidak bisa beriktikaf. Maka Nabi mengqadanya di 10 di bulan Syawal. Maka ini menjadi pendalilan tentang bolehnya membayar qadha dari sunnah. Katanya sunnah, kok dibayar qadha? Memang dia sunnah, namun sunnah itu selalu dilaksanakan, maka diperbolehkan kepada muslim untuk membayar qadha-nya. Dan di sini di dalam hadis ini disebutkan kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan falam ya'takif aman. Kemudian Nabi di tahun ini tidak beriktikaf.
Falamma kana al-amal muqbil, maka setelah selesai dari bulan Ramadan tersebut, i'takafa isrina lailah. Nabi melaksanakan iktikaf 20 malam. Tentunya 20 malam, 20 hari iktikaf. Atau yang diinginkan 20 malam. Maka yang menjadi poin di sini adalah tentang permasalahan bolehnya mengganti sunnah yang tertinggalkan. Dan permasalahan ini ma'ruf bukan hanya tentang masalah iktikaf saja, juga permasalahan sholat. Jika seseorang biasa sholat kemudian tertinggal, maka boleh mengqadha'nya. Mana pendalilannya? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza fatathu shalah min al-lail min waja'in aw ghairihi shalla min nahar sintai asrata rakaah. Dulu Nabi jika tidak salat tahajud 11 rakaat, maka ini dari fikihnya Aisyah, salat tahajud itu 11 rakaat tidak lebih. Seperti di hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, maka Rasulullah SAW yazid an ihda asrata rakaah, bahwa Nabi tidak pernah menambah dari salat malamnya itu 11 rakaat. Maka di sini dari fikih Aisyah menyebutkan di riwayat Muslim bahwa Nabi jika suatu malam tidak salat malam, idza fatathu shalah min al-lail min waja'in aw ghairihi, dari sakit atau yang lainnya, shalah minan nahar sintai asrata rakaat, salat di siang hari 12 rakaat. Di sini ada faedah. Loh, kenapa kok 12 rakaat? Padahal sholat malam 11. Kok qadha'nya 12? Kenapa? Itulah. Untuk permasalahan qadha' sholat malam, karena dia bukan waktunya, maka dibayar genap 12. Karena sholat malam adalah sholat witir. Dibayar 12, sholatnya 11, harus witir. Maka itulah, karena witrul lail sholat malam, witrul nahar sholat maghrib. Maka sholat maghrib adalah witir di siangnya, ditutup dengan sholat maghrib. Maka jika ingin membayar harus genap. Jika biasa sholat tarawih, sholat di malam hari 11 rakaat, maka dibayarnya 12. Jika biasa sholat malam hanya 3 rakaat, dibayar 4 rakaat. Jika biasa sholat malam tidak pernah dilewatkan 5 rakaat, dibayar 6 rakaat. Seperti itu. Maka di sini syahidnya Nabi, kata Aisyah, jika sakit ataupun tersibukkan seperti jihad dan yang lainnya safar, maka dia mengganti dia siang hari sholat malam 12 rakaat. Dan contoh yang lainnya juga, yang biasa menghafal dari Al-Quran, membaca hizb dari Al-Quran setiap malam 1 juz, setiap malam setengah juz, dan berdiri sholat untuk menghafal Al-Quran, itu boleh. Maka barang siapa yang tertidur dibayar di siangnya. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Umar, man nama an hizbihi an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajr wa salatil zuhur. Maka barang siapa yang tertinggal dari salatnya, sehingga biasa dia menghafal setengah juz dengan salatnya itu ketiduran, maka boleh dia membayar salatnya antara salat fajr, maknanya setelah salat fajr, setelah masuk waktu duha, sampai kepada sebelum duhur. Kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maka jika dia membayar qadha ini, seakan-akan dia telah melaksanakan sunnah sholat malam yang biasa dilakukan. Maka ini poin pendalilannya adalah seseorang yang tertidur dari sholat malam, seseorang yang tersibukkan dari sholat nawafil, ba'da duhur, qabla duhur, seseorang yang tersibukkan dari berbagai sholat sunnah, sholat malam, maka dibayar di siang hari, namun dibayarnya genap. Dan begitu pun barang siapa yang tidak iktikaf seperti Nabi dan biasa beriktikaf setiap tahunnya, boleh beriktikaf di bulan yang lain seperti dulu Nabi beriktikaf di bulan Syawal. Maka hadis ini
dari Ubay bin Ka'ab yang kedua, pembahasan tentang permasalahan qada dari iktikaf dan hukmul iktikaf di asral awakhir. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wal muadzin yu'adzin wa barakallahu fikum.